Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali saya berada di channel ini dan berjumpa dengan Anda. Mari hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah menetapkan hati. Mari kita akan membaca di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel adalah salah satu anak muda yang pada waktu itu dibawa ke negeri Babel. Daniel adalah seorang tawanan yang berada di dalam pembuangan di negeri Babel. Saudara, negeri Babel itu adalah negeri yang penuh dengan penyembahan berhala. Daniel sadar benar ia berada di area orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir. Dan banyak penafsir Alkitab menafsirkan makanan yang hendak disantap oleh raja pada waktu itu sebelumnya telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada para dewa di Babel. Oleh sebab itu, Daniel sadar apa yang dihadapinya ini merupakan perkara-perkara yang melanggar daripada hukum Tuhan. Itu sebabnya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan atau santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, ini sungguh luar biasa. Makanya tidaklah heran ketika Daniel mengambil sebuah keputusan, hatinya telah berketetapan bulat. Ia telah menetapkan hatinya untuk tidak mau melanggar firman Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Luar biasa. Orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup lurus, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka ia dipermuliakan oleh Tuhan. Saudara, jika hari ini Anda ingin mendapatkan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam hidupmu, mari belajarlah untuk menetapkan hati kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian singkat yang ingin saya sampaikan. Ada seorang anak Tuhan yang pada waktu itu hidupnya bergelimang dosa. Setiap hari dia hidup di nightclub. Ia adalah seorang pemain musik dan ia menikmati segala kenikmatan duniawi. Ia bekerja di klub-klub malam, di hotel-hotel, bahkan di tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan dosa. Dan singkat cerita, ketika ia sadar bahwa apa yang ia lakukan ini memang benar-benar mendatangkan banyak uang, ia bisa menikmati apa yang namanya kesenangan-kesenangan duniawi, namun ia tidak menikmati apa yang namanya damai sejahtera. Itu sebabnya dia memutuskan hatinya sejak itu. Dia benar-benar berketetapan untuk tidak lagi bermain musik di klub malam. Dan puji Tuhan, dia kemudian keluar dari pekerjaan ini dan ia sekarang melayani pekerjaan Tuhan. Ia menjadi pemain musik di gereja. Dia terlibat aktif dalam pelayanan rohani dan ia benar-benar memutuskan untuk tidak lagi menginjakkan kakinya di klub-klub malam. Saudara, inilah sebuah keputusan yang tidak mudah. Namun, bagi orang-orang yang mau bayar harga dan mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka ia tidak akan lagi menikmati kesenangan daging, menikmati kesenangan duniawi. Ia lebih memilih untuk hidup takut akan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan hidup benar di hadapan Allah. Dan saya sungguh kagum
anak muda ini yang telah memutuskan hatinya untuk berketetapan melayani Tuhan hingga sampai hari ini. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Tuhan memelihara anak muda ini, dan sampai hari ini dia tidak pernah kelaparan. Dia selalu dipelihara Tuhan. Meskipun pendapatannya tidak seperti pada waktu ia bekerja di klub-klub malam pada waktu itu, namun sampai hari ini dia berkata dia tidak pernah kekurangan. Dia selalu dicukupkan oleh Tuhan dan dia mengalami damai sejahtera. Saudara, saya berdoa, mari hari ini jadilah anak-anak Tuhan seperti Daniel. Milikilah ketetapan hati, apapun godaan, apapun tawaran yang menarik engkau untuk keluar dari jalan Tuhan, yang mencoba menarik engkau untuk melanggar firman Tuhan. Mari belajarlah, tetapkan hatimu secara bulat untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang berketetapan hati adalah orang yang telah menetapkan hatinya untuk memiliki prinsip hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan dan menjauhi dosa, di mana hal-hal yang melanggar firman ia tidak akan pernah mau untuk melakukannya. Puji Tuhan, saya berdoa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, entahkah Anda seorang anak muda atau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, bahkan siapapun Anda hari ini, Tuhan ingin Anda memiliki sebuah prinsip hidup untuk selalu ada di jalan yang benar dan jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan orang-orang demikian ketika ia membayar harga untuk kebenaran, maka dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.